Agak sulit dibayangkan ya kalau seandainya Imam Al-Bukhari beserta ahli warisnya meminta fee atas hadis yang beliau kumpulkan selama beliau hidup, kemudian beliau meminta kepada para penerbit dan percetakan yang menyebarluaskan hadis yang beliau kumpulkan itu. Belum lagi ada Imam Ibnul Haytham, seorang ahli optik yang kemudian ilmunya, ciptaannya begitu ya, caranya dipakai oleh banyak ilmuwan medis saat ini. Begitu juga dengan Imam Az-Zahrawi terkait dengan ilmu bedahnya begitu. Jadi memang sejarahnya kalau ilmuwan muslim terdahulu kita sih memang belum pernah melihat atau belum pernah mendapati mereka minta fee atas hak cipta yang mereka punya tersebut. Karena Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, pada video kali ini kita akan bahas tentang hak cipta yang memang sejak beberapa tahun belakangan atau mungkin sejak awal kemunculannya itu menjadi perdebatan di antara umat muslim itu sendiri. Apakah syariat mendukung adanya hak cipta itu sendiri atau syariat justru menolaknya? Karena di dalamnya selain ada hak eksklusif dalam hak cipta, selain ada hak eksklusif si penulis atau si pembuat karangan atau si pencipta, di samping itu juga ada hak moral. Artinya di mana ada orang lain yang memakai ciptaannya atau mengambil sesuatu dari ciptaan tersebut harus memberikan kutipan, harus menyampaikan bahwa ini ciptaan orang tersebut. Dan selain hak moral juga ada hak material, ada hak ekonomi, di mana dia berhak meminta upah, ada fee yang dibayarkan oleh si pengguna atas karya yang dia gunakan. Entah itu dalam bentuk dicetak berulang-ulang atau apapun itu yang namanya penggunaan. Nah, memang tidak jarang, bukan tidak, tapi memang belum banyak dikenal oleh para ilmuwan terdahulu begitu ya tentang hak cipta ini. Hak ekonomi khususnya begitu. Lalu bagaimana syariat memandang? Memang ada dua pendapat dalam hal ini. Tentu ada yang menolak, ada yang mendukung. Dua pendapat yang menolak dan mendukung ini kita dapati dari banyak kitab. Salah satu yang menjadi rujukan kami dalam video kali ini adalah kitab Dr. Bakar Abu Zaid yang namanya, judul bukunya Fiqhun Nawazil. Dan juga ini juga kita ambil beberapa kutipan dari Dr. Wahab Az-Zuhairi almarhum dalam kitabnya Al-Muamalat Al-Mu'asyirah. Salah satu atau argumen yang dijadikan dalil landasan bagi ulama-ulama yang menolak adanya hak cipta, pertama, tidak ada balasan untuk kewajiban. Dalam istilah lain sering disebut dengan istilah la syukur 'alal wajib. Jadi maksudnya apa? Bukankah bukankah muslim memang diwajibkan untuk belajar, dan setelah belajar kita diwajibkan untuk mengajar. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, kan begitu. Tawassaw bil haqq itu saling mengingatkan dalam kebenaran. Di dalamnya juga ada ilmu pengetahuan, ada kecerdasan yang Allah berikan kepada kita. Kita punya tugas untuk mengingatkan hal itu kepada orang lain. Jadi kewajiban, karena ini kewajiban, nggak usahlah minta fee, nggak usahlah minta jatah, nggak usahlah minta presentasi bahwa kalau Anda menyampaikan kebenaran yang itu bersumber dari saya. Itu kan karena kebenaran aslinya sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita wajib mempelajari serta menyampaikan jika kita paham, kan begitu. Maka tidak ada syukur, tidak ada balasan, tidak ada imbalan untuk sebuah kewajiban, karena kewajiban itu ditunaikan ya memang harus ditunaikan, bukan untuk sebuah imbalan, karena itu sebuah kewajiban begitu. Nah, kemudian yang kedua, salah satu atau alasan yang dijadikan dalil landasan bagi beberapa ulama yang menolak adanya hak cipta, bahwa hak cipta itu seperti bagian daripada kitmanul ilmi, menyembunyikan ilmu. Artinya ada batasan kemudian ketika orang ingin mengambil ilmu tersebut, ingin memanfaatkan ilmu tersebut, atau ingin mengkopi ilmu tersebut lalu mencetaknya dalam jumlah yang banyak, tapi terkendala dengan hak cipta. Kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang ini berupa ancaman, kata Nabi Muhammad, man su'ila an ilmin, siapa yang ditanya tentang suatu ilmu fakatamahu, kemudian dia sembunyikan, aljamuhullahu birijamin minnar yaumal qiyamah. Kan gitu, yang diminta suatu ilmu kemudian ia sembunyikan akan dipecut nanti oleh Allah di hari kiamat dengan tali pecut dari api neraka.
Ini kan ancaman yang cukup serius begitu ya. Kemudian juga yang jadi dalil landasan, jangan memperkaya diri dari Al-Quran. Ada hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, wala ta'kulu bih, dan jangan makan dari Al-Quran. Wala tastaksiru, dan jangan kalian memperbanyak kekayaan dari Al-Quran. Ilmu yang ada zaman sekarang, atau bukan zaman sekarang, dari dulu sampai sekarang, itu kan bersumber dari Al-Quran. Artinya Al-Quran itu kan mengumpulkan semua aspek bidang disiplin ilmu yang kemudian dikembangkan oleh setiap ilmuwan itu. Artinya semuanya bersumber kepada Al-Quran itu sendiri. Maka apa yang kau ambil dari Al-Quran, amalkan. Tapi jangan makan dari situ. Jangan juga memperkaya diri dengan atau dari Al-Quran itu. Dan ini larangan yang cukup tegas begitu ya, dalam riwayat Imam Ahmad dan juga Imam Al-Baihaqi. Karena itu hak cipta itu bertentangan dengan standar hadis ini begitu. Juga yang dijadikan standar dalil atau argumen bagi ulama yang menolak bahwa ini membebani umat akhirnya. Kan gitu. Kalau semuanya kudu hak cipta, kudu izin, kudu bayar fee dan seterusnya, akhirnya orang jadi males lah belajar gitu. Nanti kalau kita kutip ini kutip itu, orang yang sonoh marah gitu. Orang yang itu nggak mau disebut, orang ini maunya disebut tapi kudu bayar dan seterusnya, itu kan akhirnya membebani umat. Am tas'aluhum ajron fahum min maghramin musqalun. Apakah engkau meminta upah kepada mereka yang akhirnya mereka diberati dengan hutang itu, walaupun memang agak tidak langsung, artinya tidak melulu kalau orang mau minta hak cipta itu ya berarti ngeberatin. Ada orang-orang yang memang sudah menyiapkan untuk itu, sudah tahu konsekuensinya kalau kita mengambil teknis dari fulan, atau ambil dari buku fulan, atau ada cara dari buku fulan, atau dari penemuan fulan, kita harus bayar hak cipta sekian-sekian. Itu orang sudah menyiapkan. Tapi apapun itu, ini termasuk dari pembebanan umat. Makanya beberapa ulama menolak hak cipta ini. Nah kemudian ini yang paling gong ya, gong dalam arti nendang banget begitu, bahwa kecerdasan yang kita punya, sehingga dari kecerdasan itu kita bisa menciptakan ini, menciptakan itu, melahirkan ini, menemukan itu dan sebagainya, itu kan semua bersumber dari Allah. Itu kan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan monopoli kecerdasan itu hanya untuk seseorang, itu milik Allah. Dan apa yang Allah ciptakan bagi kita, itu kan mestinya kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk kemaslahatan umat manusia begitu. Maka adanya hak cipta itu mencegah mana itu, mestinya bisa dimanfaatkan halayak, tapi karena terbentur dengan hak cipta dan seterusnya, akhirnya maslahat yang mestinya bisa dimanfaatkan jauh lebih banyak malah jadi lebih dikit atau bahkan tidak ada. Padahal sejatinya kecerdasan yang kita punya itu seluruhnya anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu alasan, beberapa argumen, beberapa dasar yang dijadikan landasan bahwa hak cipta itu tidak didukung oleh syariat, beberapa dalil yang tadi. Tapi nyatanya pendapat ini kan kemudian dibantah oleh beberapa atau jumhur ulama kontemporer, apalagi kontemporer begitu, bahwa syariat itu justru mendukung adanya hak cipta. Apa buktinya? Pertama, Nabi Muhammad sendiri yang melegalkan. Inna ahaqqa ma akhadtum alaihi ajran kitabullah. Sesungguhnya yang paling layak untuk kalian ambil imbalan adalah kitabullah. Mengajarkan Al-Quran, ilmu-ilmu yang terkandungnya adalah bagian sesuatu yang mana kita berhak minta upah daripada itu. Nabi Muhammad yang melegalkan, dan itu diriwayatkan Imam Al-Bukhari. Bukankah kita sudah bersepakat bahwa apa yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari itu talaqatul ummah bil qabul kan gitu. Kita semua sudah menerimanya, bahwa itu adalah hadis yang sahih dan diamalkan begitu. Jadi Nabi Muhammad sendiri melegalkan. Jadi nggak ada masalah tuh kita bikin hak cipta yang di dalamnya ada hak ekonomi, lebih-lebih hak moral begitu. Karena kita mengambil upah atau mengambil sesuatu yang sifatnya materi dari apa yang kita ciptakan, dari apa yang kita keluarkan, dari apa yang kita buat, dari apa yang kita karang, itu bukan sesuatu yang dilarang. Justru Nabi Muhammad melegalkan itu. Sesuatu yang layak engkau ambil upah dari itu adalah Al-Quran gitu. Lalu kemudian ada lagi alasan yang kedua, pengajaran itu punya harta. Ilmunya, kecerdasannya betul milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi menyampaikannya kita kepada khalayak atau menemukannya kita cara yang khusus, itu kan sama seperti kita mengajarkan sesuatu. Dan pengajaran, pencarian, penemuan, riset itu sesuatu yang punya nilai.
Apa buktinya? Nabi Muhammad SAW pernah menikahkan salah seorang sahabat dengan hafalan Al-Quran, dengan pengajaran Al-Quran yang dia punya. Dia punya hafalan, lalu hafalannya diajarkan. Nah, ajaran Al-Quran itu dinilai oleh Nabi Muhammad punya nilainya itu yang kemudian jadi mahar. Artinya nilai itu kan, mahar itu kan harus berupa nilai harta yang memang bisa diuangkan gitu. Dan Nabi Muhammad menjadikan mahar dia atau menjadikan hafalan pengajaran kepada istrinya itu sebagai mahar. Berarti kita ngajar seseorang yang punya kecerdasan, lalu kecerdasan diajarkan, entah itu melalui buku, entah itu melalui seminar, entah itu melalui apapun, itu berhak minta upah. Nah, hak cipta bagian daripada itu. Hak cipta itu kan juga sama, salah satu di dalamnya ada hak ekonomi. Maka nggak ada masalah dong kenapa orang dilarang minta hak cipta, toh memang Nabi Muhammad yang melegalkan itu. Kemudian yang ketiga yang juga jadi alasan ini kan tolong menolong dalam kebaikan. Sadar atau tidak sadar ya, penemuan, invention yang ditemukan oleh ilmuwan, cara, metode, pengajaran yang beliau ciptakan, konsep kehidupan yang beliau tuliskan dalam buku-buku mereka, itu kan memberikan kita manfaat. Artinya kita bisa mengatur hidup kita dengan baik. Kita tahu bagaimana cara menyimpan uang, kita tahu bagaimana cara membangun rumah, kita tahu bagaimana caranya ini, caranya itu. Dari mana? Mereka itu ilmuwan ahli fikir. Kita terbantu kebutuhan kita, maka kita juga bantu dong kebutuhan mereka. Jangan kerjaannya kita suruh peras otaknya, ayo mikir, ayo ilmu atau berpikir. Cuman kita nggak penuhi kebutuhannya. Nah, adanya hak cipta itu melindungi kebutuhan dia. Kita tolong, kita terpenuhi kebutuhan kita karena kita dapat ilmunya. Mereka orang-orang ahli fikir pun mendapatkan terpenuhi kebutuhannya dari hak cipta itu sendiri. Kalau cuma satu pihak yang mendapat keuntungan, tentu kan itu juga bukan syariat Islam. Artinya syariat Islam itu tidak mengajarkan orang menang sendiri lalu menzalimi yang lain, kan begitu. Maka adanya hak cipta ini justru membuat para penemu, para ahli fikir itu membuat terpenuhi kebutuhannya dan kita saling tolong menolong begitu. Jadi dalil bagi ulama yang mendukung adanya hak cipta bahwa penghasilan yang baik itu bekerja dengan tangan sendiri. Ini sabda Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi Muhammad, "Qila ya Rasulullah," Rasul pernah ditanya, "Ayyul kasbi atyab?" Pekerjaan apa, penghasilan apa sih yang bagus, yang paling baik? Kata Nabi Muhammad, "Amalu rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrur." Amalu rajuli biyadihi, yaitu penghasilan dari tangannya sendiri, usaha dia sendiri. Orang riset, orang baca, orang kemudian meneliti, orang menemukan, itu kan pekerjaan tangan dia sendiri. Nah, pekerjaan tangan dia sendiri, Nabi Muhammad menyebutkan itu atyabul kasb, penghasilan yang paling baik. Berarti kalau penghasilan ada uang di dalamnya, ada materi yang dihasilkan. Nabi Muhammad sendiri yang bilang begitu, bahwa pekerjaan tangannya sendiri itu adalah penghasilan yang paling baik. Dan para ilmuwan melakukan itu, maka wajar kemudian penghasilannya ditetapkan melalui hak cipta itu begitu. Jadi tidak ada masalah sebenarnya. Betul kita meyakini kecerdasan yang ada di otak kita itu milik Allah, betul kita tidak menyembunyikan ilmu, cuman kita minta hak kita. Sebagai penemu kita sudah mengeluarkan effort yang banyak, sebagai ahli fikir kita sudah mengeluarkan waktu yang banyak, maka apa ganjarannya bagi kita? Manfaat yang balik kepada kita. Selain kita bertambah perkembangan ilmu, kita kan juga harus mendapatkan apa yang menjadi kebutuhan kita. Dari mana? Dari hak cipta itu sendiri begitu. Kemudian selanjutnya memperluas khazanah keilmuan. Dalam arti begini ya, kalau seandainya tidak ada hak cipta, ilmuwan ilmuwan melakukan penemuan, ilmuwan melakukan riset, para dokter melakukan penelitian dan seterusnya, tapi kemudian penemuan ilmu riset dan seterusnya itu tidak dibatasi dengan hak cipta, artinya tidak diikat dengan hak cipta. Orang semaunya aja jiplak sono, jiplak sini, kopi sono, kopi sini, menggunakannya dengan, ya mungkin ada yang baik, tentu juga ada yang tidak baik. Akhirnya kan membuat orang males lah neliti lagi, males lah kerja lagi. Kenapa? Hasil yang kemarin juga nggak dihargain orang kok. Orang nggak ada yang peduli kok. Sekalinya ada orang make, tapi dia begitu aja tanpa menghargai sedikit pun tidak. Akhirnya membuat para ilmuwan itu ya udah lemes lah, udah biarin lah gitu-gitu aja.
yang penting mah anak-anak sehat kan gitu. Karena tidak ada hazanah keilmuan yang berkembang, ya hidup manusia begitu-gitu aja tidak berkembang. Kenapa? Karena ilmuannya malas. Kenapa malas? Karena penghasilannya tidak ada. Kenapa penghasilannya nggak ada? Apa yang mereka temukan, apa yang mereka hasilkan itu tidak dihargai dengan adanya hak cipta. Tapi ketika ada hak cipta, merasa dihargai kan begitu, kemudian melahirkan ilmuwan-ilmuwan lain. Selain melahirkan ilmuwan lain, artinya ilmuwan lain itu juga tergiur untuk meneliti, itu juga kan membuat ilmu jadi berkembang. Ilmu jadi berkembang, kehidupan kita pun makin maju. Kan gitu, kehidupan makin maju, taraf sosial menjadi makin meningkat. Dengan apa? Dengan adanya ilmu. Siapa yang menghasilkan cara hidup dengan baik, ilmu dan seterusnya? Para ahli fikir itu. Kalau para ahli fikir itu mendapat haknya sebagai penemu, sebagai pencipta, tentu kan mereka akan terus mengembangkan ilmunya. Tapi kalau tidak ada, ya sudah, merekanya malas, ilmu pun tidak berkembang. Karena ilmu tidak berkembang, hidup pun nggak bakal maju-maju kan gitu. Jadi seperti itu teman-teman yang dirahmati Allah. Kemudian juga yang selanjutnya, tanggung jawab ilmiah. Ini kalau ada penemuan yang membahayakan, kalau hak cipta tidak ada, kan jadi bingung mau tanggung jawab ke siapa. Adanya hak cipta kan juga kita bisa lihat, oh ini penemuan bagus, siapa yang tanggung jawab? Dokter Fulan bin Fulan, kan begitu. Jadi ketika ini ada kesalahan, kita bisa meminta tanggung jawab terhadap dia atas ilmunya ini. Tapi kalau nggak ada hak cipta, kopi sono kopi sehingga nyampe ke negara manapun, cuman nggak jelas nih yang nemuin siapa, itu kan tidak ada pertanggungjawabannya. Lalu nanti kalau terjadi sesuatu dari hasil risetnya tersebut diaplikasikan kepada seseorang, lalu seseorang menjadi wafat misalnya, atau lumpuh misalnya, kan kemudian tidak ada tanggung jawab karena tidak ada hak cipta. Jadi adanya hak cipta selain memperluas hazanah, itu juga menjadi tanggung jawab ilmiah bagi si penemu itu sendiri. Jadi sejatinya hak cipta itu bukan sesuatu yang aneh dalam syariat. Ruh atau spirit yang ada pada hak cipta itu justru spirit yang memang didukung oleh syariat dari dalil-dalil yang sudah kita sampaikan. Karena itu teman-teman yang dirahmati Allah, hak cipta menjadi sesuatu yang didukung. Bahkan mungkin kalau zaman sekarang menjadi sebuah kewajiban, karena sebab ada tanggung jawab ilmiah di dalamnya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.